Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Kapsari, NIM 1905 12 14 046 dari Prodi Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan produk keamanan. Yang pertama, pengertian keamanan. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Biasanya berhubungan dengan kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Kemudian, mengapa keamanan aplikasi itu penting? Yang pertama, keamanan data dan informasi sensitif. Jadi, keamanan data dan informasi sensitif dari pelanggan itu harus dijaga. Kemudian, yang kedua, menjaga reputasi yang baik. Perusahaan yang bisa menjaga keamanan data pelanggan akan memiliki reputasi yang baik. Kemudian, terhindar dari tuntutan hukum. Jika data keamanan jika informasi dari pelanggan itu tersebar atau bocor, itu bisa menimbulkan perusahaan itu dituntut. Kemudian di sini saya akan membahas tentang keamanan aplikasi Dana. Jadi Dana itu apa sih? Dana adalah suatu aplikasi dan layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya. Dana ini berbasis mobile dan dapat digunakan melalui perangkat telekomunikasi. Dana diselenggarakan oleh PT SP Debit Indonesia (KOE) atau biasa disingkat EDIK, yang merupakan pemegang lisensi resmi dan telah memperoleh izin uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, dan layanan keuangan digital dari Bank Indonesia. Sejarah singkat Dana. Jadi Dana ini berdiri pada tahun 2017. Dana merupakan startup yang menyediakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran digital serta transaksi secara non-tunai dan non-kartu. Vincent, yaitu pemilik Dana, secara tegas menyebutkan Dana sebagai startup di bidang teknologi finansial atau Techfin, yakni perusahaan teknologi yang membangun teknologinya untuk sektor finansial. Kemudian di aplikasi Dana ini ada fitur apa aja sih? Yang pertama yaitu dompet digital. Jadi Dana ini di Dana kita bisa menyimpan uang. Jadi Dana ini bisa digunakan sebagai dompet dan saldo itu bisa digunakan untuk transaksi di aplikasi ini. Kemudian yang kedua, kirim dan minta dana. Kirim itu kita bisa mengirim dana kepada pengguna lain ataupun ke rekening bank. Sedangkan minta dana ini merupakan fitur Dana di mana pengguna dapat mengajukan permintaan sejumlah nominal uang kepada sesama pengguna Dana lain dengan memindai kode QR, mengirimkan QR, atau dengan mengirimkan link permintaan sejumlah nominal yang diminta melalui media chat atau message. Kemudian yang ketiga, tarik saldo. Tarik saldo atau cash out ini adalah sebuah fitur penarikan saldo melalui rekening bank yang terdaftar dalam aplikasi Dana atau melalui pihak lain yang bekerja sama dengan Dana seperti Alfamart atau yang lainnya. Kemudian yang keempat ada tagihan, pulsa, dan data. Jadi di Dana ini kita bisa membayar tagihan, membeli pulsa, dan juga data. Kemudian yang kelima ada ajak teman atau referral code. Jadi referral code ini adalah fitur di mana pengguna dapat memberikan referensi kepada calon pengguna lain maupun relasi pengguna untuk melakukan registrasi aplikasi Dana dengan cara membagikan link referral mereka. Kemudian yang keenam ada pencarian promo. Jadi ini adalah salah satu fitur yang dimana pengguna itu diharuskan menyelesaikan beberapa tugas dan skenario permainan yang beragam yang ditentukan oleh EDIK untuk mendapatkan promosi yang bervariasi dari Dana. Yang ketujuh ada loyalitas atau loyalty. Jadi loyalitas ini adalah fitur dari aplikasi Dana yang didasarkan pada kerjasama antara EDIK dengan merchant dalam bentuk kartu loyalitas, di mana pengguna mendapatkan poin loyalitas untuk setiap pembayaran melalui Dana yang dilakukan di merchant. Kemudian yang kedelapan ada Dana Pay Later. Dana Pay Later ini adalah fitur di aplikasi Dana dalam rangka pembiayaan untuk pembelian produk dengan pembayaran secara angsuran bagi pengguna.
yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh edik. Selain fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, Dana juga memiliki fitur lainnya seperti dana bisnis, jual beli emas, dan lain-lain. Kemudian kita ke keamanan aplikasi Dana. Yang pertama ada OTP atau one time password. Jadi one time password ini adalah kode berupa kombinasi angka yang dapat digunakan sekali dalam jangka waktu terbatas. Biasanya OTP dikirimkan ke nomor telepon pengguna dompet digital untuk verifikasi transaksi, login akun, dan ganti password aplikasi. OTP ini bersifat rahasia, tidak boleh sembarangan dibagi atau diberitahukan kepada orang lain termasuk pihak dari Dana sekalipun. OTP penting untuk menjaga keamanan suatu akun dompet digital. Jika dibagikan ke orang lain, bisa jadi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang ini rawan tindak kriminal pembobolan dompet digital. Kemudian PIN. PIN adalah nomor identifikasi pribadi yang dibuat dan ditentukan oleh pengguna pada saat pengguna melakukan aktivasi Dana untuk melakukan verifikasi identitas pengguna dalam sistem keamanan Dana. Pengguna akan diminta memasukkan PIN untuk memverifikasi suatu pembayaran tertentu dan pemanfaatan fitur-fitur tertentu, sebagaimana ditentukan berdasarkan diskresi edik untuk memastikan keabsahan atau melakukan verifikasi bahwa transaksi benar-benar dilakukan oleh pengguna. Kemudian Dana Protection. Pengguna premium dompet digital Dana dapat menikmati keamanan yang bernama Dana Protection. Melalui fitur ini, Dana memberikan kejaminan perlindungan 100% untuk kenyamanan pengguna. Sebagai pengguna, kamu tidak perlu lagi khawatir soal keamanan saldo dan informasi kartu debit maupun kredit yang tersimpan dalam aplikasi Dana. Dana memberikan garansi keamanan dan simpanan untuk hal ini. Fitur Dana Protection bisa kamu temukan pada bagian menu Pay atau Bayar. Kemudian verifikasi wajah atau face verification. Face verification ini adalah metode autentikasi pengenalan wajah yang disediakan oleh edik sebagai fitur keamanan yang dapat dipilih oleh pengguna. Pengguna akan diminta untuk memindai citra wajahnya secara real-time untuk keperluan verifikasi. Ketersediaan fungsi verifikasi wajah atau face verification ini akan bergantung pada fitur dan spesifikasi perangkat telekomunikasi pengguna. Kemudian ada Secure Socket Layer atau SSL. Jadi Dana menggunakan server yang memadai dalam menjaga keamanan informasi rahasia pengguna. Seluruh informasi yang bersifat sensitif akan dikirimkan melalui teknologi Secure Socket Layer atau SSL dalam keadaan mana data tersebut hanya dapat diakses oleh personil yang memiliki wewenang khusus yang disyaratkan untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Kemudian PCI DSS. Jadi sistem keamanan Dana yang pada Oktober lalu tahun 2020 mendapatkan sertifikasi PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Jadi ini adalah standar keamanan informasi untuk organisasi yang menangani bank penerbit kartu dan jaringan kartu bermerek seperti Visa, Mastercard, Discover, American Express, dan GCB. Kemudian ISO 27001. Jadi Dana mendapatkan sertifikasi ISO 27001 pada tahun 2013 yang merupakan standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi pada Desember 2020. Sertifikat itu diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO bekerjasama dengan International Electronic Commission yang kemudian menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Salah satu tujuan dari sertifikat ini untuk meningkatkan keamanan informasi pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.